sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat religi, kembali hari ini kita dipertemukan tentunya di studio Sipakarya, Sistem Informasi Kabar Kemenang Wicara, langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentunya pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber bintang tamu kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan sebelum saya perkenalkan, tentunya akan saya sampaikan dulu hari ini kita akan membahas tentang Tahun Baru Islam 1 Muharram, yang mana di momen yang penuh berkah dan semangat baru ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Dinar Faisal. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Sehat. Sehat dan segar sekali Pak Kabir ya tentunya. Dan menjelang tahun baru Hijriah ini biasanya kan kita bicara tentang resolusi hijrah Pak Kabir ya, dan semangat baru. Nah hari ini kita ingin mengulik sesuatu yang sangat penting bagi fondasi bangsa kita, yaitu bagaimana kita merajut harmoni dan moderasi beragama lewat jalur pendidikan keagamaan di bumi Melati. Dan tentunya sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut Pak Kabir secara personal bagaimana filosofi 1 Muharram atau Tahun Baru Islam ini secara personal? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di podcast Sipakarya ini, satu terobosan yang luar biasa yang telah dan sedang dilakukan oleh kami Kementerian Agama Provinsi Barat dalam rangka membagi informasi dan sharing terkait dengan pemaknaan sebuah sejarah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri terkait masalah 1 Muharram. Pada prinsipnya dan secara psikologi memang, bahkan secara filosofi, bahwa 1 Muharram itu tidak kita lagi melihat pada aspek perjalanan sejarahnya saja, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi lebih dari itu, makna daripada 1 Muharram itu sendiri adalah bagaimana kita melakukan transformasi secara total, baik diri kita, lingkungan kita, ataupun akademisi kita. Karena sesungguhnya makna perpindahan itu kita harapkan transformasi nilai dari sebuah sejarah yang ada tentu berbeda pada kondisi-kondisi yang sebelumnya, sehingga transformasi keintelektualitasan kita atau transformasi intelektual, transformasi spiritual, dan transformasi sosial ini yang harus menjadi bentuk strategi peradaban baru di masa-masa yang akan datang. Nah, sehingga dengan demikian totalitas daripada transformasi ini tidak bicara pada bagaimana kita beranjak dari satu daerah ke daerah yang lain, dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik, bahkan kita bicara dari yang baik menjadi yang terbaik, sehingga dengan demikian dapat menjadi sebuah peradaban yang baik. Intinya kita berpindah dari satu era ke era yang lain, dari era yang modern, yang lebih modern lagi. Baik, selanjutnya Pak Kabir, kalau kita bicara tentang hijrah, tentunya di momen Tahun Baru Islam seringkali diartikan sebagai perpindahan fisik atau personal seperti yang tadi dibahas. Tapi kalau dikaitkan dengan konteks sosial dan kebangsaan kita saat ini, bagaimana kita menyematkan hijrah ini ke dalam penguatan moderasi beragama? Baik, terima kasih. Kalau dalam konteks makna perpindahan, tidak daripada makna rianya saja, maknanya, tetapi lebih dari itu pada makna ria daripada hijrah itu sendiri, maka itu sangat relevan dengan prinsip dasar dari moderasi beragama itu. Di mana moderasi beragama itu salah satu diantaranya adalah komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan ini sejarah lahirnya Piagam Madinah itu kan dari resolusi jihad itu ya, atau resolusi hijrah itu ya.
sejarah lahirnya di situ. Sehingga lahirlah piagam Madinah itu. Dan di situ menggabungkan semua ras, suku dan agama. Ya kan? Di situ terlihat adanya satu komitmen kebangsaan yang telah diterapkan oleh Rasulullah pada masa itu. Nah, jadi sangat syarat dengan makna hijrah ini syarat dengan konsep moderasi beragama pada aspek komitmen kebangsaannya, bahwa bagaimana menyatukan umat, ya kan, bagaimana menyatukan masyarakat pada waktu itu. Dan saat ini harus diterapkan dengan kerja kita dengan teori atau konsep wasatan, ya kan, kalau tidak lagi melihat pada aspek ekstrim dan liberal, tetapi kita melihat pada aspek wasatannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, toleransi. Jadi di dalam sejarah hijrah itu, Rasulullah telah memperlihatkan kepada umat dan kepada kita saat ini dari belajar dari sejarah itu adalah bagaimana membangun toleransi antar umat beragama. Kalau Pak Mentu sekarang mengatakan bahwa toleransi antar umat beragama dan pemerintah itu sudah dianggap tuntas, sehingga lahirlah namanya ekoturisme. Bagaimana membangun toleransi hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan lingkungan kita, agar kita jangan terlalu merusak lingkungan kita. Nah, ini harus dimaknai seperti itu. Jadi bicara masalah keterkaitan, yaitu antara makna hijriah ini atau satu Muharram ini, hijriah ini ke dalam moderasi beragama sangat seiring pemanaannya itu, implementasinya itu dalam program-program Kementerian Agama sekarang, utamanya pada aspek ekologi, kemana berdampak, karena diharapkan dengan metodologi perubahan-perubahan atau model yang ada itu diharapkan kita ini dengan konsep hijriah itu dapat membuat satu terobosan-terobosan yang ada dampaknya terhadap lingkungan, sehingga kita masuk dalam kategori khairan nas anfa'uhum linnas. Saya kira itu sangat sah sekali. Konsep bagaimana menyatukan makna dan kolaborasikan antara atau korelasi antara hijriah dengan moderasi beragama sangat sesuai. Jadi kita harus membangun program Kementerian Agama, kita harus membangun budaya kerja di Kementerian Agama dengan semangat hijriah, karena kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik, yaitu dari manual menjadi digital, ya kan? Jadi konsep-konsep itu bagaimana berdampak kepada masyarakat yang dampaknya itu lebih besar manfaatnya, sehingga kemudaratan itu tidak bisa muncul. Jadi saya kira seperti itu korelasinya. Baik, selanjutnya ini Pak Kabit, lembaga di bawah naungan Pakis ini sangat luas Pak ya, mulai dari pondok pesantren, kemudian madrasah diniyah takmiliyah hingga TPQ, dan termasuk tentunya di dalamnya guru-guru agama yang ada di sekolah umum. Bagaimana bidang Pakis memastikan nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi dan anti kekerasan itu benar-benar tertanam sejak dini pada anak-anak didik kita di Sulawesi Barat? Baik, Mas. Indikatornya jelas. Kita harus melakukan intervensi melalui kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran berbasis cinta saat ini itu sangat terlepas sekali dalam basis cinta, Pak ya? Dalam kebeci istilahnya, dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Ya, karena di situ ada kurikulum cinta, ada panca cinta, jadi ada 5 cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada diri sendiri dan orang lain, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada tanah air yang disebut hubbul watan wal iman. Jadi ada 5 pancacinta yang ada di situ, menjadi marwah daripada KBCI. Nah, kalau kurikulum berbasis cinta ini diimplementasikan di dalam pembelajaran baik di pondok pesantren maupun di
madrasah ataupun di LPTQ, bahkan di para tenaga mengajar yang ada, baik guru madrasah maupun guru madrasah diniyah ataupun guru yang ada agama di sekolah umum yang sudah mulai dideklar KBC itu. Kalau itu berbasis KBC, saya yakin dan percaya. Ya kan? Saya yakin dan percaya bahwa kerukunan antarumat beragama ini atau konsep moderasi beragama ini mau tidak mau akan membumi segera. Dan akan menurun ke anak-anak didik melalui guru-guru, Pak ya? Melalui sistem kurikulum adalah suatu sistem pembelajaran yang harus diterapkan. Nah, kalau itu sudah dibawa masuk muatan-muatan KBC itu, maka itu dengan sendirinya akan terimplementasi. Karena di situ ada pembentukan karakter, kalau di pondok ada pengasuhan. Kalau pengasuhan sudah berbasis cinta, apalagi sekarang di KMA 91 tahun 2026 itu disebutkan bahwa pesantren ramah anak. Dalam pesantren ramah anak ini juga berbasis KBC. Yang di situ kita melakukan pendekatan pengasuhan, pembinaan, pembelajaran dengan filosofi makna ruhana bainahum, dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta bahwa ini adalah anak saya, bukan anak titipan. Ini adalah generasi bangsa yang harus betul-betul kita bina, betul-betul kita didik agar supaya anak ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Jadi ada nilai tanggung jawab, nilai rasa yang dimiliki oleh para tenaga pengajar yang harus ditransformasikan ilmu dan teorinya itu kepada anak didik dan tetap diimplementasikan. Di sinilah keunggulannya. Sesungguhnya di sinilah keunggulan bagaimana anak-anak itu kita sekolahkan di pondok pesantren. Karena di situ itu tidak hanya diajar terkait masalah teori, bukan hanya faktor akademiknya saja, tapi non akademiknya. Non akademik yang saya maksudkan di sini adalah pembentukan karakter anak itu. Saya selalu sampaikan di mana-mana bahwa dari 24 jam itu kita bagi dalam 3 kategori. 8 jam untuk pendidikan formal anak-anak akademik, 8 jam untuk pengasuhan dalam bentuk pembinaan karakter, dan 8 jam itu untuk waktu yang lain termasuk istirahat. Sehingga tertata betul kehidupan dalam pesantren itu. Dari bahkan sudah banyak sekali pondok pesantren di Sulawesi Barat. Alhamdulillah dari 115 itu alhamdulillah sudah baik, dan itu diharapkan oleh Pak Kanwil ke depan. Pondok pesantren ini masing-masing memiliki ikon. Ya, misalnya ikonnya apa? Ya, saya contohkan saya di pondok pesantren Darul Mahfud yang saya bina itu ikonnya ada 3. Karena lembaga di sana itu ada 3. Lembaga diniyah, madrasah diniyah, madrasah formal, sanawiyah aliyah, dan ada SPM, Satuan Pembelajaran Mu'adalah tingkat 6. Jadi di sana itu kalau kita mengimplementasikan, ada juga KMA sebelumnya itu 371 kalau saya tidak salah. Itu ada 3 muatan di situ yang harus terimplementasi. Pertama, pendidikan karakter, ya kan? Itu sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pendidikan anti korupsi, dan yang ketiga, pendidikan moderasi beragama. Kesemua ini harus disatukan, dikolaborasikan dalam sistem pembelajaran, sehingga seluruh mata pelajaran yang ada, ya kan? Seluruh mata pelajaran yang ada, mau matematika, mau fisika, mau IPA ataupun mau IPS, itu harus bermuatan pada 3 itu. Bagaimana mengkolaborasikan, mengintegrasikan pembelajaran misalnya bahasa Indonesia ke dalam pembentukan karakter anak. Bagaimana mengintegrasikan pembelajaran matematik ke dalam anti korupsi. Bagaimana pembelajaran akidah, akhlak atau kurang hadis dalam pembelajaran moderasi beragama. Sehingga dengan sendirinya ekosistem yang terbangun seperti ini, baik guru maupun santri atau siswa ataupun tenaga pendidikan lainnya mau tidak mau akan menjadi karakter, kultur dan karakter menjadi satu sistem kesatuan yang tidak terpisahkan. Itulah sebagai upaya kita untuk bagaimana mewujudkan moderasi beragama itu di lingkungan pondok pesantren. Bahkan di guru-guru agama atau guru-guru GPAI yang dikoordinasi sekarang itu adalah asosiasi GPAI, itu juga tidak berkali dengan beberapa pembinaan agar supaya mereka ini, bahkan lebih dari
Ekotologi di GPA itu sekarang saya sudah lupa, saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan di kabupaten bahwa silakan GPA ini sebagai guru agama yang ada di sekolah umum. Ada program Kementerian Agama yang sangat memungkinkan untuk kita implementasikan di sekolah-sekolah umum. Di antaranya adalah ekotologi dan kemenang berdampak. Silakan buat yang namanya Kemarois dan lomba ekotologi. Sehingga dengan demikian diharapkan para guru-guru GPA itu dengan keramahan lingkungannya, dengan cinta terhadap lingkungannya, ya kan, sesuai dengan konsep dasar daripada moderasi beragama itu, maka akan tercipta bagaimana hubungan kita kepada lingkungan kita, hubungan kita kepada alam. Karena ini sesungguhnya kalau kita tidak bisa membangun hubungan kita dengan lingkungan kita, hubungan sinergitas kita dengan alam kita, maka itu akan terjadi kerusakan di muka bumi. Selanjutnya ini Pak, ada dari sekian banyak yang tadi dipaparkan, kemudian ada tantangan zaman tentunya. Jadi sekarang kan luar biasa ya Pak, terutama dengan adanya media sosial. Anak-anak muda itu sangat mudah terpapar. Pegang HP nggak boleh, tapi di sisi lain bahwa ada pembelajaran juga yang kemudian itu kadang dilakukan yang harus menggunakan gadget seperti itu. Bagaimana strategi dari bidang Papkis sendiri agar lembaga pendidikan keagamaan kita di Sulawesi Barat bisa menjadi benteng yang kuat bagi santri dan siswa? Baik, terima kasih. Begini, sekarang ini dengan sistem digitalisasi kita tidak bisa tidak bisa mungkin bahwa anak-anak itu Android itu menjadi kebutuhan dalam sistem pembelajaran, ya kan? Nah, yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kontrol para tenaga pendidik ataupun kependidikan untuk melakukan pengawasan penggunaan HP. Tapi kalau di pondok pesantren sama sekali memang tidak dibenarkan anak-anak itu membawa HP, terkecuali kalau misalnya dalam pelaksanaan ujian, ya kan, ujian karena sudah sistem digitalisasi, anak-anak sudah dibenarkan untuk membawa HP itu sendiri. Tapi di luar dari itu tidak dibenarkan karena sesungguhnya itu dapat merusak, karena terbagi konsentrasi anak-anak. Ya, kita pahami bahwa anak-anak sekarang itu ya sahabatnya itu adalah HP. Jadi kalau mereka langsung main HP lagi, ya itu pembelajaran yang didapatkan di pondok ataupun di pengasuhannya itu kadang terlupa dan dikhawatirkan jangan sampai dengan konten-konten atau dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu, ya kan, di dalam HP itu, ya itu bisa merusak mental mereka. Sehingga dengan demikian upaya atau langkah strategi yang kita lakukan saat ini adalah memberikan pembatasan penggunaan HP bagi anak-anak yang ada di pondok, ya kan. Nanti pada saat tertentu baru kita bisa dibolehkan. Lalu kemudian yang kedua, memanfaatkan ancaman ini sebagai sebuah peluang untuk mempublikasi kepada publik bahwa potensi santri yang ada di pondok itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum lainnya, di mana kita membuat literasi digital di pondok, seperti podcast atau apa literasi lain yang ada di pondok yang bisa dimanfaatkan melalui media sosial sebagai publikasi keluar. Ya, tanpa mereka harus pegang HP sendiri Pak ya? Tanpa mereka, dan memang tidak dibenarkan mereka pakai HP sendiri, harus dalam pengawasan ini. Jadi itu adalah upaya strategi kita ya untuk bagaimana mendesain pembelajaran di sana agar supaya anak-anak juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai publikasi. Jadi suatu namanya literasi digital, lalu kemudian membuat konten-konten yang positif dan islami yang bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga bukan lagi soal pencitraan tapi bagaimana membangun branding atau personal branding ya. Karena bagaimanapun juga ke depan ketika mereka tinggalkan pondok, mereka akan berhadapan dengan digital. Jadi mereka juga harus dua kali. Jadi begitu keluar dari pondok pesantren yang tadinya
istilahnya dari pandangan kita dari luar, anak-anak di pondok ini tertutup rapat oleh dinding yang besar, tidak melihat dunia luar, tapi ternyata mereka tetap dapat ilmu pengetahuan secara digitalisasi tadi tanpa harus menyentuh. Karena sistem yang diterapkan juga gurunya itu adalah sistem digital, ya kan? Kurikulum yang diterapkan juga sistem digital, hanya pembatasan alat media dalam hal ini HP untuk anak-anak. Coba sekarang di pondok, ya mungkin masih ada beberapa pondok yang mungkin dalam sistem pembelajarannya itu masih manual. Tapi pada pondok-pondok lain itu sudah sistem digital. Mereka sudah menggunakan Fokus, sudah menggunakan ini media-media lain, ya kan, untuk memberikan pembelajaran. Jadi kalau disebut bahwa pondok itu kemungkinan bisa gagal teknologis, kan ya. Karena ada juga laboratorium yang khusus ada di pondok itu, di mana pada pembelajaran tertentu atau mata pelajaran tertentu mereka belajar di laboratorium, sehingga bisa mereka melakukan mengoperasikan teknologi yang ada. Jadi jangan takut untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, karena semua fasilitas sudah dijamin di pondok pesantren. Ternyata anak-anak bisa belajar digitalisasi tanpa kita harus khawatir mereka terpapar dengan isu-isu di sosial media, Pak Kadi, seperti itu. Dengan catatan tadi, ada kontrol dari guru, bukan menutup diri dengan sistem digitalisasi, tetapi tetap memanfaatkan digital dalam pembatasan. Sehingga mereka juga mendapatkan informasi, mereka juga bisa mengupgrade kompetensinya, tetap bisa aktualisasi diri juga melalui pembuatan konten-konten yang positif, apa dan sebagainya, Islami, sehingga publikasi pun bisa terbuka secara luas dan ditahu oleh masyarakat bahwa kehidupan di pondok itu tidak sama dengan dulu. Inilah yang dinamakan hijrah, Pak, ya. Di sini makna sesungguhnya adalah hijrah, bukan perpindahan tempat dalam sejarah, tapi lebih dari itu melakukan transformasi nilai, transformasi akademik, transformasi intelektual, transformasi spiritual. Jadi di situ ada transformasi, perpindahan itu transformasi dari hal yang sederhana menjadi modern, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, sehingga hasilnya itu akan menjadi sesuatu yang menjadi branding bagi pondok itu. Nah, itu yang dimaksudkan Pak akan bikin komisi masing-masing pondok. Ada pondok yang berbasis misalnya ada basis akrobisi, ada pondok yang mungkin hanya pada aspek ekornya itu takuni, salafiyah. Tapi kalau pesantren modern bisa dirangkul semua. Sama di pondok pesantren saya di Mahfud itu ekornya ada 3, tahfiz dan integrasi, penguasaan bahasa Arab Inggris, dan yang ketiga kitab. Nah, tahfiz dan integrasi ini itu tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin tahfiznya menghafal 1 sampai 30. Kalau ini seluruh mata pelajaran yang ada di madrasah formal itu harus dicarikan ayatnya untuk dihafal, lalu kemudian diintegrasikan, lalu kemudian ditafsirkan. Bila perlu kan ada kitab pun dan itu sudah dilakukan selama 6 tahun di pondok. Anak didik dan juga pendidiknya sama-sama belajar. Guru matematika tidak hanya lagi mengupgrade ilmu matematika, tapi juga harus dibekali juga dengan ilmu keagamaan. Baik, selanjutnya Pak, ini saya gagal fokus ini lihat posternya Pak Kabit hari ini ada ikon Sulawesi Barat di situ dengan sate. Saya mau nanya untuk Sulawesi Barat itu dikenal dengan filosofi Malabi. Malabi ini kadang kita sebutnya yang mulia atau yang terhormat. Jadi menurut Pak Kabit, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Barat ini bisa berkolaborasi dengan konsep moderasi beragama dalam menciptakan harmoni? Oh baik, makasih. Jadi dalam bagaimana kolaborasi antara kearifan lokal dalam hal ini Malabi dalam menciptakan harmonisasi kehidupan beragama. Nah, justru maruahnya itu, maruah daripada harmoni itu ada pada ikon Sulawesi Barat.
ya kan? Ya, yang konteks kearifan lokal Islamnya itu adalah Malabi. Malabi itu adalah sebuah kemuliaan, ya kan? Orang yang mulia akan menghargai orang. Orang yang mulia akan menciptakan suasana yang nyaman. Orang yang mulia akan memberikan kesejukan terhadap orang lain. Orang yang mulia akan senantiasa menciptakan suasana yang harmoni. Jadi, bila kita bisa memaknai atau bila kita memaknai filosofi Malabi itu sebagai sebuah konteks kemuliaan sebagai manusia, maka kita tidak akan melihat perbedaan antara satu dengan lainnya. Bahwa satu manusia dan pada hakikatnya sama, ya, pada hakikatnya sama. Sehingga toleransi umat beragama itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan slogan Malabi itu. Kalimat Malabi ini adalah satu kata yang sempurna, ya kan? Kata yang sempurna. Jadi kalau seluruh masyarakat Sulawesi Barat mampu memaknai hakikat daripada kata Malabi ini dan mencoba berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Malabi dalam kehidupan sosialnya, kadang Malabi ini maka harmonilah semua aspek kehidupan kita. Karena kita akan memperlihatkan nilai-nilai kemalabian itu sebagai khalifah, sebagai masyarakat, sebagai tokoh agama, sebagai semua profesi lah. Semua dia memiliki nilai Malabi, mana itu pakai insya Allah akan tercipta kerukunan dan keharmonisan. Yang intinya di situ adalah saling menghargai antara satu dengan yang lain. Saya kira demikian. Saling menghargai dan tentunya juga saling menyayangi Pak Kadi ya. Ya. Baik, sebagai penutup Pak Kadi di momentum 1 Muharram yang suci ini, saya mau minta pesan dan harapan tentunya dan sekaligus imbauan mendalam dari Bapak untuk para pendidik, juga pengasuh pondok pesantren, serta orang tua dan seluruh masyarakat Sulawesi Barat dalam menjaga harmoni di tahun baru ini. Baik Mas, terima kasih. Jadi di dalam menjaga momen tahun baru ini, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Malabi dalam kehidupan kita, khususnya di Sulawesi Barat, sehingga kehidupan harmonisasi ini atau harmonisasi kehidupan itu dapat tercipta di lingkungan kita, khususnya bagaimana memaknai Malabi ini tidak pada konteks hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah saja, tapi lebih dari itu memaknai pada konteks lingkungan dan alam sekitarnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, untuk melakukan membentengi lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada di Sulawesi Barat ini, tentu pondok pesantren tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ada dukungan dari pemerintah, dukungan dari orang tua, dukungan dari pemerintah daerah. Itu disebutkan 3 pilar yang harus terbangun di lembaga pendidikan keagamaan agar supaya pendidikan keagamaan itu bisa eksis. Dan yang terakhir adalah jangan pernah ragu dan jangan pernah resah. Ya, ketika anak kita disekolahkan di pondok pesantren, pastikan insya Allah di pondok pesantren itu anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan berkah. Ilmu tanpa berkah insya Allah tidak. Tapi ilmu dengan keberkahan, maka itulah yang mengantar manusia itu kepada derajat yang lebih tinggi. Itu dimaksudkan apa? Bahwa Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu dan berakhlak. Jadi jangan hanya dimaknai bahwa konteks itu. Dalam Al-Quran itu hanya disebutkan bahwa berlapang darilah dalam bermajelis. Maka Allah akan mengangkatkan derajat beberapa orang, ya kan, yang berilmu. Tapi ilmu itu harus didahului dengan adab. Itulah yang berlapang. Jadi ilmu tanpa adab itu kosong. Tapi ilmu yang penuh dengan adab, insya Allah keberkahan. Dan berkah ini akan mengantarkan anak-anak kita untuk mencapai masa depan yang cerah. Baik Pak Kabit, terima kasih luar biasa sekali perbincangan kita hari ini
Dan semangat hijrah bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bergerak bersama merajut harmoni dan melahirkan generasi yang cerdas serta secara intelektual serta sejuk dalam beragama. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Kabir. Sukses selalu dan tentunya sukses juga untuk program-program yang ada di bidang PAPKes. Baik sahabat religi, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, dan tentunya saksikan terus seluruh episode dari Sipak Karewa karena tentunya akan ada obrolan-obrolan menarik lainnya yang nanti akan kita sebutkan. Mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan tentunya mohon maaf untuk segala kekurangan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.